Sering banget kalau di e-commerce, oh dia tuh jago marketing banget tuh. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Kita tuh tidak pernah secara proporsional menilai. Jadi kalau mau, yang pertama kali ketika kita mau nyusun, mau rekrut tim marketing, apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama job desk-nya dulu kita tulis. Ini saya maunya apa ya? Kalau saya rekrut dia itu bantuin apa gitu. Lalu kalau udah job desk-nya clear, oh satu dia akan telepon klien. Yang kedua, kalau ada selain itu dia akan apa sih namanya? eh WhatsApp, follow up, bikin invoice, ditulis semua tuh. Sehingga clear ketika kita mau rekrut orang itu udah tahu gitu bahwa oh kalau saya kerja sama Pak Edi gitu ya, kerjaan saya sebenarnya apa ya? Gitu. Terus di target berapa baru kita ngomongin target. Jadi job desk dulu baru kemudian target. Ini biar clear. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada update apa nih dari ini punya Pak Edi ya, Ya, Wisma Kreasi. ya, ya, Iya, betul. betul, Mas. Update-nya Oke. sih jumlahnya customer, Pak. Mas. Oke. Bagaimana Pak Edi untuk selanjutnya yang minggu ini ada kendala apa lagi? Atau udah ada update Ada apa Pak? ada ini sih satu dikit lagi satu. Saya sebenarnya ini ada kabar baik atau buruk ya, makanya baik aja lah. Maksudnya kebetulan ada teman dulu pernah kerjasama dengan saya, tapi short term modelnya model-model short term project ya, ada short term eh, kita kerjain barang selesai, bagi hasil udah selesai. Nah, saat ini beliau pengen masuk ke dalam sistem saya, misalnya sistem Prisma Kreasi. Nah, cuman saya bingung ini bagaimana ya apa itu membuat apanya ya, memasukkan beliau sebagai ke dalam struktur apa itu Wisma Kreasi. Kebetulan Wisma Kreasi kan saat ini memang butuh modal kan, butuh Oke. modal. Nah, beliau sebenarnya bisa masuk dengan modal gitu. Cuman saya lagi bingung nih enaknya mengatur beliau nanti di dalamnya ini seperti apa. Ini tuh enaknya gimana Mas menurut Mas Rizal Oke. strateginya? Ini berarti bicara tentang investasi. Bapak Ibu tolong perhatikan saya. Make sure make sure Bapak Ibu kalau mau kerjasama dengan orang, Bapak Ibu harus make sure bahwa ini orang ketika dia mau masuk ke perusahaan kita bawa modal, ini modal investasi atau hutang. Akadnya harus akad investasi, bukan utang. Karena banyak yang sok-sokan mau invest, begitu perusahaan rugi, diambil lagi duitnya. Padahal akadnya investasi. Kalau investasi apa? Untung bareng, rugi apa? Rugi sendiri, gitu. Rugi barang. Wah, iya. Tapi kan Ya apa, hasil ya Mas banyak ya. yang nggak mau. Banyak yang nggak mau kan? Selalu ngobrolin apa? Untung dulu yang diomongin. Nggak pernah mikirin rugi. Ini kalau gagal, kira-kira kalau gagal, gimana? Nah, akadnya harus akad investasi. Itu yang pertama. Bukan utang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain bawa uang, bawa apa nih? Nah, bawa network nggak? Bawa link nggak? Bawa orderan nggak? Bawa keahlian di operasional atau tidak? Kalau tidak, pikir-pikir lagi. Kenapa? Karena akses permodalan itu banyak. Sementara begitu modal masuk ke tempat Bapak, Bapak harus ngasih sepersekian persen dan keputusan itu sudah harus dibagi. Bapak udah Iya. nggak bisa lagi. Nah, jadi gini, yang pertama akadnya diperhatikan, lalu yang kedua adalah apa gunanya orang ini masuk ke tempat kita, dia bawa apa selain uang. Lalu yang ketiga yang perlu Bapak perhatikan adalah kalau dia masuk, seberapa jauh dia boleh mencampuri urusan perusahaan. Itu harus masuk dalam perjanjian. Siap. Jangan sampai beberapa keputusan-keputusan khusus itu bukan Bapak yang pegang. Misal keputusan kerjasama dengan siapa gitu, dengan perusahaan logistik. Misalnya dia punya perusahaan logistik masuk ke Bapak gitu. Hanya Ya. gara-gara dia investor di tempat kita, kita dipaksa untuk pakai perusahaan logistik dia. Walaupun ternyata perusahaan logistik dia itu lebih mahal di antara semua yang lain. Yuk kita bisa kehilangan klien. Nah, Ya. ini gambarannya kayak gini. Kira-kira itu dulu Pak Edi. Nanti Bapak bisa Siap, baca-baca di siap. internet tentang kemitraan itu. Cuman dari saya yang fokus yang pertama akad, lalu yang kedua adalah apa keuntungannya selain modal yang akan beliau masukkan ke dalam perusahaan kita, dan yang ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah itu tadi perannya, membatasi peran Ah, ini kita siap. sebagai apa. Kira-kira begitu. Itu dulu sudah Siap, habis siap. waktunya ini buat yang Siap, lain siap Mas. nanti. Makasih Mas ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Iya, terima iya. kasih Pak Edi. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wassalamualaikum Pak warahmatullahi Edi. wabarakatuh. Oke, next ada Bapak Ervando. Apakah ada di tempat? Oke, monggo Pak. Silakan Mas.
Ya, eh, silakan Pak Irvando, ada yang mau diobrolin project apa prospeknya udah seperti apa? Oh, oke oke oke. Ya, mm-mm. Alhamdulillah. Oke, oke. Ini saya lihat baru ada yang baru diisi nih ya. Oke. Siap, kalau tidak ada hal yang kira-kira perlu di ini tidak masalah Bapak Ibu. Saya juga yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat paham bagaimana eh, ngerapiin bisnis gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa kayaknya perlu dikonsultasikan gitu ya, silakan ngobrol aja nanti di grup atau ke WhatsApp. Eh, Kalau memang saya bisa pecahkan bantu, saya akan bantu gitu. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan. Semoga cepat sembuh ya Pak. Oke, next ada Ibu Intan. Ya, ada Intan nih. Selamat sore, Mbak Intan. Pagi Mas. Pagi, Mas. Ternyata konsen ya. Ada yang ikut Inakraf nggak ini? Inakraf loh bentar lagi. Eh, saya udah pernah ikut di tahun 2019 Gimana? Payung nggak itu? Rame nggak sih? karena waktu itu dapatnya di stand pavilion, jadi nggak terlalu dilewatin orang. Tapi ada sales sih, maksudnya responnya bagus. Mm-mm. Tapi karena memang lokasinya nggak terlalu diakses orang lewat, jadi nggak yang apa pecah gitu sih. Oh, oke. Ini kan sudah dikumpulkan nih pameran sudah cukup banyak. Udah dapat berapa? Kok baru satu ini pameran Jambore Nasional doang? Ini pamerannya karena memang yang ongoing, besok Sabtu Minggu baru itu. Oh, tapi sudah punya database-nya. Seluruh pameran di Database-nya Indonesia ada berapa? ada beberapa, kebanyakan pop up market sih Mas. Sekarang kan lagi boomingnya pop up market nih. Iya. Nah, ini saya mau cerita nih. Adik angkat saya itu kan dia punya tas itu. Jadi Hmm. penjualan di Tokopedia, di toko di Shopee satu bulan itu 60 sampai 60 apa 80. Saya lupa deh. Pokok 60 apa 80 itu satu bulan loh. Tapi di Hmm. pop up market Mbak, itu 3 hari bisa 150 sampai 200 item tasnya laku. Hmm. Artinya apa? Penjualan satu bulan di Shopee dia bisa selesaikan 3 hari di pop up market. Nah, Ya. maksud saya adalah yang perlu dilakukan kalau dari Mbak Intan adalah pelajari tipikal pop up market Hmm. dan segmennya. Lalu mungkin nggak membawa produk yang sama ke sana, atau kita perlu develop produk baru yang memang lebih menyesuaikan si pop up market ini. Hmm. Karena kalau kita paksa pakai produk kita, direspon pasar nggak? Coba dulu 2323. Kalau tidak direspon, kira-kira apa yang dibutuhkan orang ya? Kayak gitu tadi. Dan ketika kita bicara di pop up market di kota-kota tertentu gitu ya, yang kita bisa lihat, kita bisa tuh kolaborasi dengan komunitas, Hmm. komunitas tertentu. Misalnya kita, let's say gini, eh saya dulu pernah pernah kerjasama dengan blogger Crony gitu ya. Cara production kerjasama dengan blogger Crony. Kita bikin perjanjiannya adalah bikin official merchandise-nya blogger Crony. Nah, seluruh anggota komunitasnya itu beli merchandise dari tempat kita yang desainnya memang dibuatkan khusus apa namanya yang eh, dikhususkan hanya untuk itu.
si orang ini gitu. Jadi si komunitas ini gitu. Nah, itu perlu dilihat. Nah, jadi pop up marketnya diklasifikasi lagi. Kira-kira seperti apa ya? Karena menarik loh pop up market itu. Tiga Ya hari segitu. lagi banyak survei nih Mas, maksudnya baru memetakan sih mana yang cocok karena mau masuk ke kemitraan yang toko oleh-oleh yang gitu-gitu tuh kadang-kadang kita terkendala apa ya prosedurnya itu loh Mas. Ya. Kayak Nah, di Krisna gitu kan masuknya susah. prosedurnya agak susah iya. Jadi kita uh, mulai pikir ulang kayaknya masuk ke pop up market oke juga sih. Ya, pameran pop-up market tuh banyak tuh kalau di Jakarta yang terkenal ada Semasa, ada Posh Market. Kalau Hmm. di Jogja tuh ada beberapa juga kok pop-up market yang apa? Yang oke gitu. Saya Ini kebetulan tuh ada acara nanti di UGM 21-22 November. Saya nggak tahu nanti pop-up marketnya siapa yang saya masukin ke sana, tapi di GIK UGM itu saya ada acara kurang lebih tamu saya ada sekitar 3.000 orang. wah boleh Eh, tuh Mas, undang-undang Mas. eh, ada 3.000 sampai 4.000 orang di sana yang saya undang untuk datang karena kampus tuh ada lima Hmm. puluh kampus yang akan Ini datang baru ke sana gitu. baru sama teman-teman komunitas sih baru ada mau kerjasama dengan tim IBISMA UII Mm-mm. untuk kami dipercaya untuk handle eventnya malahan. Hmm. Jadi Nah, ada pop up market juga untuk UKM UKM. Jadi ini masih masih kami godok juga. Jadi apa ya ya buat kami peluang sih. Gitu. ya betul betul. Oke, saya rasa itu aja sih kalau dari saya banyakin Nah, itunya. siap. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bu Intan. Oke, next Iya, pas. Pak ada Bapak Pipi. Pipit. Pak Pipit ada di tempat? Ada Ada, ada. Mbak. Pak Pipit ada. Oke, silakan. Oke, Hmm. kemarin itu terakhir apa tuh? Mintanya siapkan kemungkinan atau rencana ketika reseller sudah bosan dengan program yang saat ini gitu. Hitung jika Iya. target dinaikkan yang selaras dengan bonus gitu. Ini kan saat ini Bapak lagi programnya masih jalan, Pak. Masih jalan. Gimana progresnya? Kemudian setelah program ini Bapak mau mau bikin apa lagi nih sampai akhir tahun? Kita masih punya waktu kurang lebih 3 bulan ini akhir tahunnya. Masih ada Hmm. Oktober, November, Desember. Apa yang mau digenjot supaya penjualan tahunan eh, sesuai dengan target gitu kan? Rencana mau nambah di itu, Mas, marketplace. Tapi karena persaingan harga sih, Oke, nah, kalau ada saya boleh kiat-kiat nggak? komen, ya, kalau saya boleh komen, Mm-mm. saya sarankan kalau Bapak punya keahlian di produksinya bisa murah, boleh masuk Mm-mm. marketplace Mm-mm. untuk mencari nama atau database. Jadi gini, boleh nggak masuk marketplace? Boleh. Tapi untuk produk-produk tertentu yang kita benar-benar tuh bisa bisa neken harga. Terus apa Iya. apa rencananya di marketplace? Hanya buat nyari nama sama nyari database, Mm. ya. Nanti Iya, iya. setelah itu mereka datang ke kita, baru kita tawarin produk-produk lain yang lebih murah. Apa sorry, yang Mm. lebih mahal. Jadi misalnya Bapak program apa namanya produknya kemarin apa Pak? Saya lupa. Sablon, Mas. Oh iya sablon kan, sablon digital merchandise souvenir. Ya kalau di marketplace tuh Bapak Bapak jualan tuh harga banting-bantingan tuh. Maksud saya, Iya. kecuali Bapak punya satu produk yang menang, yang unggul, Bapak di sana cuma buat narik orang doang. Mm. Jadi setelah dia Iya, masuk iya. dulu, sama kayak kita buka rumah makanan, ada ada Iya. 50 nih menu di dalam, tapi ada satu menu punya kita tuh yang murah banget gitu. Yang itu kita Mm. tonjol-tonjolin gitu. Ya sehingga orang datang sana bukan cuma makan itu dan misalnya kayak soto 8.000, tapi ternyata iya sotonya 8.000, tapi Anda makan di atas meja itu yang namanya sate lilit, sate usus, gorengan, ya kan? Ya ini kemudian sudah pada nelan Iya. ludah ya, belum pada sarapan ya. Lalu kemudian teh panas, ya kan? Kue-kue. Begitu duduk, sotonya 8.000. Tapi begitu bayar di Iya. kasir, habis-habis lima tiga puluh puluh ribu. Sisanya apa 30.000 itu? Bukan soto itu yang 30 apa yang sisanya dua Yang puluh lain lagi. itu bukan soto tuh, gorengan-gorengannya. Maksud saya boleh seperti itu kalau Bapak mau masuk di marketplace. Ya. Ya. Tapi kalau enggak,
Jangan. Kalau tidak punya keunggulan itu jangan masuk di marketplace gitu. Hanya untuk Mm-mm. database saja. Kira-kira begitu sih, Pak. Oh, baik, baik, baik. Bapak ada yang mau ditanyakan? Baik. Cuma itu sih, Mas. Nggak ada lagi. Oke, Mm-mm. sip. Ya, baik. Oke, Terima terima kasih. kasih Pak Pipit. Ya, makasih Mbak Bella. Makasih Mas Riza. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, Ya. nextnya ada Ibu Tini. Ibu Ibu Tini Tini, ada? apa kabar Bu Tini? Kemarin udah dapat WhatsApp. Ya, selamat pagi Mas Riza sama Mbak Selamat Bella. pagi Bu Tini. Pagi Bagaimana Ibu. kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ya, itu saya sudah dapat WA dari Mas Rizal. Oke, sudah saya share ke semua tempat. Sudah hampir 200 lebih saya WA. Uh, tapi Eh, sudah diganti-ganti nama panggilannya sama apanya gitu yang di dalam format sudah. Nanti bukan nama saya dari MSC Konveksi yang saya sudah ganti semua. Heeh. Lepas eh, tanggapannya ada yang bagus sih. Memang ada harapan, tapi belum belum ada yang deal. Oh Karena iya. cuma belum ada yang deal, cuman ada yang oke nanti saya pertimbangkan gitu karena penawaran saya memang ini, saya mau kerjasama sama dia, saya includekan saya punya produk sama paket umroh atau haji dia, saya gituin, memang saya bagi harga lebih rendah sedikit dari harga saya. Bagus. 200 ya Bu yang sudah calon customer yang sudah berarti ini 200 apa travel umroh. 200 lebih travel umroh, memang saya sudah chat karena itu Tenang Bu, saya pun masih banyak. Itu yang di wilayah mana itu? Di wilayah Ibu aja atau dari Nah, saya tuh hari bingung. Ini saya mau cari di mana ya semua apa ini travel umroh. Ternyata di IG Heeh. itu saya satu keluar semua travel umroh seluruh Indonesia. Iya, memang ada banyak. Ibu tahu nggak perusahaan umroh di Indonesia ada berapa banyak? Nggak tahu. Jadi saya pun nggak sebenarnya saya nggak begitu pandai IG juga. Tapi lepas Heeh. saya keluar itu oke. Saya sedikit-sedikit saya sekarang baca IG. Oh kayak gini ya sebenarnya. Saya Oh cari-cari gitu. banyak betul, betul banyak. Terus memang ada yang sebagian memang apa itu penanggapannya bagus. Nanti saya pikirkan apa ini saya pertimbangkan dulu memang memang gitu. Tapi saya mau tanya, ini Heeh. kan nanti saya follow up-nya gimana ya? Biar dia biar dia apa ya cepat deal gitu. Gimana itu? Oke, Bu, yang Kata pertama yang ya. perlu diperhatikan adalah dalam proses pemasaran atau penjualan, ketika orang kenal brand Ibu pertama kali itu levelnya masih masih awareness. Jadi Ibu pahami bahwa funnel atau step by stepnya orang beli itu tuh dia tidak bisa langsung lihat produk langsung beli. Biasanya Ibu harus mengenalkan produk-produk Ibu. Jadi gini, kenalan tuh nggak bisa cuma satu kali, Bu. Nanti Ibu kapan WhatsApp lagi, Ibu tawari lagi produk lain misalnya. Kasih tahu Oh, lagi produk lain. Jadi orang tuh pernah nggak ibu dapat bapak-bapak, ibu-ibu pernah dapat nggak dapat iklan langsung beli? Enggak ya. Itulah kenapa iya. iklan di TV tuh munculnya berkali-kali. Nonton lagi untuk bikin kita jadi yakin. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa berkomunikasi lagi dengan mereka supaya apa? Dari yang tadinya tahu jadi penasaran. Jadi interest. Jadi kan itu levelnya ada awareness, interest. Oke. Ya, jadi ISAS namanya, awareness, interest, search. Dia nyari tahu nih. Nah, jadi gini, bisa saja dia tidak jadi ngobrol sama Butini karena ketika dia cari di internet itu mereknya Butini nggak ada. MSG-nya tuh nggak keluar di Google, tidak punya Instagram, tidak punya WhatsApp, tidak punya Facebook. Yang ibu tahu misalnya Facebook nih, bikin aja dulu di Facebook gitu. Harus ada supaya apa begitu orang ngetik di Google muncul karena level orang itu Bapak Ibu ketika dia sudah kenal informasi itu levelnya masih awareness, masih tahu oh iya ada yang jualan baju baju umroh. Habis itu karena ibu sering banget share lagi, ajak ngobrol gitu ya dengan halus, baru dia interest nih. Oh kayaknya nih cocok nih kita kerja sama-sama dia nih. Baru yang terakhir apa? Yang ketiga search. Dia nyari informasi Bapak Ibu. Yang ketiga itu nyari informasi. Nah begitu dia cari informasi, ada nggak sih namanya MSG di internet ini jangan-jangan bener nggak ya gitu ada nggak ya gitu. Baru setelah itu, setelah dia cari tahu informasinya, baru apa?
Ini sudah AIS, search. Action. Baru dia mungkin tanya-tanya atau beli. Jadi membeli itu di urutan keempat dalam proses marketing. Sekali lagi, membeli di urutan keempat. Tidak bisa langsung beli. Empat ini baru yang terakhir share. Kalau dia sudah beli dan dia puas, dia cerita ke orang lain. Jadi itulah yang disebut dengan ISAS. Ada 4 sampai 5 step gitu ya. Kalau Bapak Ibu kenalan ke 200 ini ternyata, waduh, dia tidak respon. Ya memang dia baru baru di level awareness, belum sampai di level interest, suka gitu. Penasaran tuh belum. Belum lagi dia search, dia cari informasinya, baru terakhir dia beli uh, action. Nah, Bu, Bu, Bu Tini yang perlu saya sarankan adalah Ya. jadi ISAS itu attention, interest, search, action, share. Nah, jadi ini nggak bisa kayak baru pertama kali terus ibu langsung bilang kayak kapan ya mas kok itu nggak deal, dia baru di level A bu, ibu masih harus bikin dia tertarik di interest, kemudian kalau dia cari informasi tentang ibu ada di internet minimal di IG, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bu, fokuskan dulu di wilayah ibu radius 3 sampai 6 kabupaten di sekitar ibu, jangan dulu se-Indonesia. Oke. Karena apa? Pengirimannya susah nanti. Dan perusahaan apa namanya umroh lokal biasanya bekerja sama dengan pengrajin lokal di sekitar dia. Jadi kalau saya sarankan gini, ibu tinggal di kabupaten mana bu? Maaf, Lamongan. Lamongan. Ibu Ya. cari mungkin 10 sampai 15 kabupaten keliling Lamongan dulu. Cari informasinya. Di mana cari informasinya? Ibu ibu download, cari apa namanya database perusahaan umroh itu tuh, setahu saya itu tuh ada di ini, ada di Kemenak yang ada izinnya gitu loh. Misalnya kayak daftar perusahaan umroh yang ada izin itu ada. Nah, tinggal dicari aja yang kabupaten ibu. Oh. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya yang saya sudah cari di Google, memang ada datanya, tapi nggak ada nomor HP-nya. Nah, gini gini Bu. Hmm. Gini gini. Yang ibu butuh itu bukan di Google-nya, tapi yang dari Kemenaknya itu loh, list dari Kemenak. Kan ada tuh daftar Iya. yang dari Kemenak. Nah, kalau sudah ada baru ibu cari IG-nya. Oh, gitu. Jadi jangan gini, ibu cari IG, IG-nya di Manado, ibu di Lamongan, jauh banget tuh. Gimana dia mengukur baju dan lain-lain. Jadi ibu cari yang keliling aja. Ya, itu hari Oke. memang sudah ambil yang di Kemena, tapi ada itunya saja, alamat sama Mm-mm. nama orangnya sama nama Mm-mm. company-nya, tapi nggak ada nomor telepon. Saya pun berpikir, gimana saya cari nomor teleponnya. Lepas itu waktu saya cari di IG ya, scroll-scroll itu kan banyak itu nama Ya. langsung masuk WhatsApp. Nah, itu saja yang saya nggak tahu kan. Oke, oke. Nanti saya Nah, cari IG. jadi ibu cari di IG itu berdasarkan database lokal yang tersedia. Kira-kira begitu, Bu. Oke, oke, oke. Ah, jadi listnya Oke. dari listnya dari Kemenak, ibu cari lagi di Instagram yang sesuai dengan listnya Kemenak yang ada di wilayah Jawa Timur dulu, Lamongan dan sekitarnya. Oke, oke, Oke deh, makasih Mas. sip, sip. Makasih, Bu. Kalau divisi yang akan bertanya ke kita, itu biasanya product specification. Dia lihat nih, produknya seperti apa, uniqueness-nya bagaimana. Ini kalau mau di screenshot aja nggak apa-apa, Bapak Ibu. Karena saya nggak akan bagi materi yang ini. Ini materi workshop soalnya. Dan harus dijelaskan detail banget ini. Kemudian product service credibility itu yang akan dipakai sama si user. User tuh misalnya gini, bagian bagian marketing atau bagian lapangan tuh dia butuh baju safety misalnya. Yang seperti apa produk specification-nya, uniqueness-nya, service credibility-nya seperti apa. Terus habis itu orang finance juga ikut. Wah, biayanya sekian deh kalau budget dari saya. Terus bayarnya maunya begini. Payment methodnya lewat transfer atau credit card gitu. Nah, baru tuh orang purchasing yang ngomong sama ibu bilang, dia akan cek apa. Jadi selain dia dapat masukan dari user dan finance yang diperhatikan, pasti mereka akan lihat apa, sales team. Responnya bagus nggak ketika ngobrol sama Budian gitu. Rapi nggak cara ngomongnya, dokumennya, dan lain sebagainya. Kemudian bisnis proses. Cepet nggak sih kalau ngobrol sama apa namanya perusahaan Bapak Ibu? Clear nggak sih ngobrolnya sama siapa dulu, ke mana dulu gitu. Jangan sampai udah ngubungin bagian produksi, ngubungin lagi bagian marketing, ngubungin lagi bagian finance gitu. Itu capek banget gitu.
Lalu dokumen dan legal. Nah, sudah ada belum company profile-nya sama legal-legalnya? Misalnya kayak pajaknya. Delivery time-nya kapan sih bisa dipakai gitu. Kemudian security. Security itu maksudnya keamanan transaksinya. Aman nggak kira-kira transaksi dengan perusahaan Bapak Ibu? Yang terakhir ada salah satunya contohnya company profile. Jadi kalau ditanya, apa ya yang membuat kita itu jadi dipilih atau tidak? Yang akan memilih kita itu 3 divisi. User atau divisi yang membutuhkan produk itu, purchasing bagian pengadaan, dan finance. Kira-kira seperti itu, sudah sampai di sini teman-teman paham? Ya Allah, paham Mas. Oke. Ya, kita tipis-tipis Hmm. dulu aja ya. Nanti kalau misalnya mau mau apa ikut lagi, kita di luar dari ini karena itu materinya berat.